Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan karena banyak yang nanyakin kapan Kak Anita untuk pilih-pilih kartu kembali, kita pilih-pilih kartu lagi. So, seperti biasa ada 3 deck kartu di hadapan kalian ya. Selalu 3. Ada nomor 1, 2, dan 3. Mana yang menurut kalian cocok dengan intuisi kamu ya. Dan ini tentang judul bagaimana perasaan seseorang yang lagi kamu kepoin. Mungkin aja kamu dalam posisi yang dimana kayak terdesak, ingin memilih sesuatu, atau lagi bingung, ingin memutuskan hubungan atau tidak, atau mungkin lagi berantem, jadi kayak kamu mungkin insecure, ya, tidak percaya lagi dengan pasangan kamu, atau mungkin kamu sudah meragukan hubungan, jadi kamu ingin tahu sebenarnya perasaan seseorang ini bagaimana sama kamu. Ya, jadi bagaimana perasaan seseorang ini sama kamu, dan ini tidak pakai timeless. Jadi kapan aja kamu mau buka pilih-pilih kartu ini bisa aja. Oke, seperti biasa pilih salah satu, saran aku jangan lebih dari 1 karena setiap pembacaannya pasti berbeda dan berbeda arti. So, buat kalian pilih salah satu. Kalau kalian butuh waktu lebih lama bisa pause videonya. Dan buat kalian yang ingin lebih pasti, lebih tepat buat masalah pribadi percintaan kamu, karir, keuangan, kamu bisa berkonsultasi. Tentu berkonsultasi ada syarat-syaratnya. Ya, lihat di bawah deskripsi judul aku sudah tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku. Dan bisa juga hubungin aku lewat Line ataupun Instagram. Oke? Sekali lagi, kalau butuh waktu lebih lama bisa pause videonya untuk memilih salah satu kartu yang menurut intuisi kalian cocok dengan keadaan kalian. Oke? Bagaimana perasaan dia sama kamu? Oke, let's go untuk nomor 1. So, kita kocok dulu kartunya. Dan buat kalian nanti yang mau berkonsultasi, mau ingin lebih tepat dibacain tentang masalah pribadi atau masalah percintaan kamu secara pribadi, kalian bisa berkonsultasi, bisa hubungin aku lewat Line ataupun Instagram. Tentu ada syarat dan ketentuannya. Kalau mau lihat syarat-syaratnya terlebih dahulu, lihat di deskripsi bawah judul. Oke? Bagaimana perasaan dia sama kamu? Ya, pada saat ini bagaimana perasaan dia sama kamu untuk deck pertama? Kita lihat ada Three of Pentacles, terus ada juga Three of Swords. Oke. Seven of Wands, ada Knight of Swords, The Moon, ada Nine of Swords. Wow, banyak banget ini swordnya. Ada Ace of Pentacles, ada Death, ada Knight of Wands, Ten of Swords. Oke. Kita lihat dulu dari bottom of the deck seperti apa. Two of Cups. Bottom of the decknya ada 3. Seperti biasa aku bacain. Ten of Pentacles, Queen of Wands. Terus juga ada Two of Cups. Bagaimana feelingnya dia sama kamu? Ini sebenarnya hubungan yang masih sama-sama ingin bersama, ya. Mau ini dalam keluarga, sudah punya anak, sudah punya istri, ataupun baru saja kenal atau juga masih pacaran. Kamu sebenarnya sangat menginginkan orang ini, ya. Orang ini sangat menginginkan kamu atau kamu sangat menginginkan dia. Dan aku rasa dua-dua masih sama-sama ingin bersama sebenarnya. Masih ada rasa yang besar, masih ada rasa yang besar banget di antara kalian berdua. Tapi mungkin dari pihak kamu sudah ingin meninggalkan
sudah let go dari hubungan karena menurut kamu hubungan ini tidak menjanjikan, tidak meyakinkan kamu. Bahkan dari segala macam problematika kalian, kamu sangat tertekan. Mau dalam segi keluarga kah, atau mungkin dari kata-katanya dia, atau mungkin sikapnya orang ini yang tidak benar-benar bisa lebih dewasa. Karena menurutku orang ini tipe yang charming, gampang berubah-ubah, tidak stabil emosionalnya. Emosional itu bukan berarti emosi ya, tapi kayak orang ini ya, hari ini berbeda, besoknya berbeda. Terkadang juga kayak misalnya dia terlalu perhatian, seminggu kemudian berbeda lagi gitu. Dan ini yang membuat kamu susah untuk menerka perasaannya gimana, apa sebenarnya yang dia pikirin, apa sebenarnya yang dia mau. Dan satu hal lagi di sini ada Three of Pentacles. Walaupun dia punya pasangan, dia tetap mencari kedekatan dengan orang lain. Mau itu cheating ataupun tidak, intinya dia harus ada orang lain yang tetap aja kayak cari perhatian sama orang lain, yang membuat kamu terlalu cemburu dan ngerasa nggak nyaman akan hal itu. Dan ini selalu berulang-ulang dia lakukan walaupun dia tahu kamu tidak menyukai hal itu, yang akhirnya membuat kamu sangat-sangat mencemaskan hubungan ini kalau bertahan selama ini, atau mungkin kamu bertahan mungkin sampai bertahun-tahun tapi sifatnya juga tidak pernah berubah. So, hubungan ini juga lambat laun akan membuat kamu insecure dan tidak percaya dengan sendirinya, dan akhirnya membuat kamu sangat-sangat stres. Ya, kamu tidak nyaman. Karena apa? Kamu selalu menerka-nerka apakah pasangan kamu selingkuh, apakah pasangan kamu bisa dipercaya, apakah pasangan kamu sudah bisa berubah gitu. Karena itu udah menjadi karakternya dia yang selalu mencari orang lain, walaupun misalnya tidak untuk selingkuh, hanya misalnya ya biasa untuk chat-chat biasa, atau mungkin kayak ya perhatian ke wanita lain atau pria lain. Tapi yang namanya kita sebagai pasangan, kalau kamu pasangannya, mau itu suaminya atau istrinya atau mungkin kamu pacarnya, pasti ada rasa kecemburuan. Namanya kita pasangan, kenapa dia tidak menghargai perasaan kita? Itu yang kamu rasain. So, orang ini itu dan biasanya selalu membuat sebuah keputusan yang dimana kayak gampang meninggalkan. Tapi setelah dia sadar, dia nanti datang lagi untuk kayak mengajak kamu untuk baikan lagi, minta maaf segala macam, dan tidak melakukan hal yang sama atau berjanji bla bla bla. Intinya sebuah hubungan ini awet, tapi kebanyakan putus nyambungnya, atau kalau misalnya dalam rumah tangga kebanyakan berantemnya daripada mesranya. Hubungan kalian berdua ini sebenarnya punya rasa yang besar, tapi tidak ditreat dengan baik gitu loh. Sama pasangan kamu. Pasangan kamu tidak bisa men-treat kamu dengan baik, dan kamu merasa tidak dihargain sebagai seorang pasangan. Ya, mungkin dia mencari orang lain, atau mungkin dia perhatian ke orang lain, atau gampang charming, cari perhatian ke orang lain. Ada beberapa yang mungkin LDR, jaraknya jauhan, berbeda kota, berbeda negara, jadi kamu tidak tahu bagaimana sikapnya dia bersama wanita lain atau pria lain. Karena pasangan kamu orang ini cukup charming. Ya, cukup charming. Gampang bermanis-manis dengan orang banyak. Walaupun dia tidak niat untuk menyelingkuhi kamu, tapi terbiasa kayak misalnya panggilan sayang buat dia untuk semua wanita, atau panggilan sayang untuk semua pria. Walaupun tidak ada niat dia untuk selingkuhin kamu, tapi kayak gampang banget untuk terlalu akrab dengan wanita atau pria, dan itu yang membuat kamu kayak ingin mengakhiri siklus ini dan mengakhiri hubungan. Ada Ten of Swords. Kamu udah capek sebenarnya, ya. Udah nggak tahan dengan sikap dia yang labil. Jadi kalau ada masalah dia nggak mau ribut-ribut, dia let go nih ya. Ada Knight of Swords, dia meninggalkan kamu apabila kalau kamu ada yang tidak
kayak misalnya kamu tidak menyukai sesuatu, ya mungkin kamu omongi, kamu komunikasikan, dan kamu merasa dia tidak mengerti kamu, lalu kamu cuekin, atau mungkin kamu tetap dengan pendiriannya kamu, dia juga tetap dengan pendiriannya dia. Jadi ibarat kata, kalau lu mau sama gue, ya lu harus mengerti karakter gue begini, gue gak bisa berubah. Nah, dia maunya seperti itu. Artinya apa? Kalau kamu mengharapkan dia berubah, dia tidak bisa ada perubahan, karena itu karakter susah dirubah. So, kalau kamu masih ingin bertahan, ya artinya kamu tidak memilih untuk merubah dia, karena memang dia tidak bisa berubah. Kamu menunggu dia berubah, tidak akan pernah berubah. Intinya pilih salah satu. Kamu mau menerima dia yang seperti ini, charming seperti ini, cari perhatian selalu dengan orang lain, dekat-dekat dengan orang lain walaupun dia sudah punya pasangan, atau kamu yang pergi meninggalkan dia. Karena tipe orang ini, semakin kamu mengatur dia, atau semakin kamu merasa keinginan kamu harus dipenuhi, yang dimana dia tidak bisa memberikan itu. Contohnya kayak misalnya dia kamu kekang, dia nggak boleh begini, nggak boleh begitu, dan kamu mungkin terlalu cemburu, dia akan pergi gitu. Dia akan pergi, diamin kamu mungkin, atau beberapa hari dia diamin kamu, atau mungkin meninggalkan kamu dalam beberapa waktu. Tapi suatu hari dia bakal muncul lagi. Dia akan bilang dia berubah, dia sudah begini, dia sudah begitu, untuk menarik kamu kembali supaya kamu kembali baikan sama dia. Tapi apakah selalu bertoleransi dengan pasangan yang seperti ini itu membuat kamu jauh lebih nyaman? Aku rasa tidak. Karena mungkin sekali dua kali kamu bertoleransi, oke, kamu memaafkan, kamu menerima kembali, kamu bertahan karena ada komitmen di sini. Tapi lambat laun, semakin bergantinya tahun, semakin bergantinya bulan, so di sini ada death. Semua itu akan berakhir. Ya, semua itu akan mulai dari awal dan mungkin aja dengan orang lain. Kalau kamu berharapnya ada perubahan, mungkin aja perubahan itu bukan dengan pasangan kamu ini, tapi dengan orang lain. Karena siklus ini sudah menjadi pola hidup dari pasangan kamu. Dan aku rasa kamu kayak memang benar-benar sudah tidak tahan dengan hubungan ini. Walaupun rasa kalian berdua masih besar, tapi kamu sudah lebih kayak 80% ingin meninggalkan orang ini. Dan ingin mengakhiri hubungan di mana kamu sudah benar-benar udah nggak tahan, dianya muncul kembali. Seperti itu terus. Jadi kayak, ya aku bilang awet, cuman ya gitu, tetap aja siklus ini akan sama. Tidak akan pernah ada berubah, dan kamu tidak akan nyaman, tertekan yang ada gitu loh. Oke? Jadi untuk di deck nomor 1, bagaimana perasaannya kamu, rasa sayangnya masih ada. Tapi balik lagi, ini bukan soal rasa cinta atau rasa sayangnya dia, tapi karakternya dia yang memang charming banget, dan sudah menjadi pola hidupnya yang terlalu akrab dengan banyak wanita atau banyak pria. Bahkan kalau sudah punya istri, sudah punya pasangan pun, dia tetap kayak manggil sayang dengan orang lain, atau misalnya kayak kangen-kangenan dengan wanita lain, ya itu biasa buat dia. Tapi buat kita yang sebagai pasangan ya pasti akan merasakan kecemburuan dan tidak suka dengan hal itu. Tapi buat dia biasa aja gitu loh. Ketika kamu tidak menyukai itu atau melarang hal seperti itu, dia malah tidak menyukai kamu melarang itu. Karena dia merasa kebebasannya kamu kekang. Dia merasa tidak bebas, dia merasa kamu terlalu banyak mengatur dan terlalu rewel. Pilihannya ada dua. Kamu mau bertahan tapi dengan sikap orang yang sama dan akan circle-nya seperti itu terus, atau yang kedua, kamu mengakhiri siklus ini. Jadi ini bukan tentang rasa cinta. Kalau rasa cinta itu masih ada. Rasa cintanya dia ada, tapi karakternya dia yang membuat kamu tidak nyaman. Pilihannya seperti yang aku bilang dua tadi. Kamu mau pergi, memulai dengan orang yang baru,
dengan seperti yang kamu harapkan, orang yang benar-benar menghargai kamu, atau kamu netap dengan orang yang sama tapi tidak pernah berubah. Oke? Kita lihat show nomor 1 Angel Oracle cardnya seperti apa. Bagaimana perasaan dia sama kamu di deck pertama. Oke, ada 3 reconciliation sama love yourself first, ada calling in your soulmate. Oke, tentang rekonsiliasi artinya apa? Orang ini akan terus kembali dan kembali dan kembali kalau memang benar-benar hubungan ini tidak diselesaikan dengan secara bulat. Artinya kamu yang menegaskan hubungan ini selesai dan benar-benar selesai, atau akan putus nyambung atau berantem baikan. Ya, itu maksud rekonsiliasi. Bukan berarti hanya orang dari masa lalu, tapi hubungan ini kayak circle-nya akan mengulang hal yang sama kalau tidak benar-benar diakhiri. Dan di sini pesannya ada love yourself first, yang artinya kamu harus bisa menghargai diri kamu sendiri, mencintai diri sendiri. Apa yang membuat kamu bahagia dulu deh. Jangan terlalu memikirkan perasaan orang, tapi perasaan kamu. Kalau sudah terlalu sakit, so kenapa tidak mengambil langkah yang tepat untuk mengobati hati kamu? Mungkin aja orang ini atau pasangan kamu, walaupun bertahun-tahun misalnya sama kamu, tidak membuat hati kamu membaik, berarti obatnya adalah orang lain. Disuruh kamu untuk memanggil, calling in your soulmate. Panggil, kamu berdoa, ya, kamu ungkapkan, kamu berdoa untuk didatengin orang yang baru. Artinya apa? Memang orang yang baru mungkin aja yang membuat hati kamu lebih baik, bukan orang yang mengulang hal yang sama, gitu. Oke, itu deck nomor 1. Oke, ini nomor 2 ya. So kita lihat, kita kocok kartunya. Bagaimana perasaannya sama kamu untuk di deck kedua ini, ya. Wow, campak nih. Campak dia. Oke. Bagaimana perasaan dia sama kamu saat ini di deck nomor 2? Oke. Kita lihat guys, perasaan dia sama kamu. Ada Knight of Wands, terus juga ada The Tower, ada Eight of Swords, oke, Knight of Cups, The Hierophant, Two of Wands, The Wheel of Fortune, Queen of Pentacles, Six of Swords, terus ada Eight of Cups. Oke. Kita lihat dulu bottom of the decknya seperti apa. Ada The World di sini, ada King of Cups, terus ada Five of Pentacles. Yang dimana orang ini cukup banyak sensitif. Aku rasa orang ini cukup sensi, ya. Gampang banget sensitif. Orang yang sangat baper menurutku. Ada The World di sini. Yang dimana hubungan ini menurut dia sudah terlalu kelelahan dan terlalu membuat dia capek, ya. Dan dia merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani hubungan yang dimana ini aku rasa sudah lama banget, ya. Kayak
Mungkin dari beberapa siklus, beberapa tahun dijalanin, dia ngerasa kayak di sini sudah benar-benar mengambil langkah keputusan yang bulat ya. Ada King of Cups. Dia mencoba meninggalkan kamu, Five of Pentacles, dan dia mencoba untuk meninggalkan kamu. Mungkin itu salah satunya karena finansial yang dia ngerasa tidak bisa mencukupi kamu atau tidak bisa menjadi yang terbaik buat kamu, karena dia merasa mungkin kamu adalah orang yang banyak disukai, atau juga mungkin kamu punya finansial yang cukup ready buat dia ya. Kamu lebih ready dalam finansial atau pekerjaan kamu lebih baik. Intinya ada merasa insecure di dalam dirinya, yang merasa minder sama kamu. Kalau dibilang dia menyukai kamu, ada rasa suka dia sama kamu. Tapi kalau bersama kamu itu menjatuhkan, dia ngerasa egonya kena gitu, karena dia merasa di bawah kamu, atau dia merasa tidak lebih baik daripada kamu, dan itu membuat dia semakin insecure kalau dia berhubungan sama kamu atau bersama kamu. Akhirnya dia memilih untuk menjauh perlahan-lahan, bahkan mungkin ada juga yang di-cut hubungannya tanpa kata-kata, atau mungkin dia meninggalkan kamu begitu saja tanpa rasa iba sama sekali, atau tanpa rasa berpikir terlebih dahulu. Tapi aku rasa di sini dia cukup banyak memilih sebenarnya. Cukup banyak mempertimbangkan apa yang harus dia ambil dalam sebuah keputusan, dan akhirnya keputusan itu sudah bulat. Yang tadinya dia bingung, kayak dia ngulur waktu, oke, kayaknya gue bisa untuk bertahan, atau gue terusin sama kamu, misalnya dia terusin sama kamu. Tapi semakin berjalannya waktu, semakin dijalanin, insecure-nya dia atau rasa minder dari pihak dia itu makin besar. Karena apa? Dia merasa stuck dengan dirinya. Ada Eight of Swords. Dia merasa stuck. Aku udah berusaha gitu loh untuk lebih daripada kamu, atau mungkin kayak berusaha untuk nunjukin bahwasanya aku bisa lebih dari kamu, atau bisa berguna buat kamu, tapi nyatanya usaha dia cuman begitu gitu, atau usaha yang selama ini dia lakukan hanya membuat kayaknya hanya cukup saja gitu. Kamu tetap yang lebih daripada dia, dan dia tidak bisa mengimbangi itu semua, atau dia tidak bisa mencolong start dari kamu. Kayak kamu selalu lebih aja daripada dia. Dan itu yang membuat dia jadi nggak yakin. Dia merasa, ya misalnya kalau nomor 2 ini seorang laki-laki, seorang pria, namanya seorang pria, dia itu biasanya lebih ego. Ya, lebih egonya itu atau wibawanya itu kerasa kena kalau dia merasa tidak berguna buat pasangannya. Apalagi biasanya perempuan yang dominan dan sudah ready dalam penghasilan atau pekerjaan, sedangkan si pria ini belum punya pekerjaan misalnya, atau mungkin lagi punya finansial yang buruk, atau mungkin pekerjaan yang tidak cukup baik buat hubungan ini. Akhirnya dia merasa minder karena dia tidak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan, sedangkan kamu bisa dalam segala hal, atau kamu sudah siap atau sudah ready dalam segala hal. Terutama misalnya yang mau merit, kamu sudah ready gitu, karena finansial kamu bagus, pekerjaan kamu juga udah jelas. Sedangkan dia lagi tahap berjuang atau proses untuk mencolong start dari kamu, tapi dia tidak bisa, dan dia masih merasa hanya dikelilingin oleh rasa stuck yang dia ngerasa tidak bisa melebihi kamu, dan itu membuat dia insecure, tidak pede untuk berhubungan sama kamu dan melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih jauh gitu loh. Bukan berarti dia ingin main-main sama kamu, tapi menurut dia bukan tidak mau bertahan, bukan berniat untuk main-main sama kamu,
Tapi dia merasa tidak mungkin untuk memaksakan kamu kalau dia tidak bisa memberikan kejelasan mau kemana selanjutnya hubungan kalian gitu loh. Apalagi kamu yang sudah ready gitu ya. Ada Queen of Pentacles, misalnya umur kamu sudah siap, sudah cocok untuk menikah, finansial kamu juga bagus, keuangan kamu ataupun pekerjaan kamu, penghasilan kamu sudah ready lah semuanya. Tapi dia belum. Dia masih berusaha, masih berjuang. Ada Knight of Cups. Bahkan dia sangat ngerasa bahwasanya perasaan dia terkadang tidak baik atau tidak lebih baik daripada nasib orang lain. Dia merasa perasaannya seperti itu. Kayak nasib dia, kenapa nasib dia terlalu begini? Tidak seperti orang lain yang enak banget hidupnya. Dia harus merintis benar-benar dari nol, dan mungkin sudah merintis, sudah baik, penghasilannya malah menurun lagi, ambruk lagi. Ya, ada the tower di sini yang membuat dia sangat-sangat berantakan kali ini. Ya. Jadi, kalau aku rasa kamu yang berhubungan dengan orang di nomor 2, orang ini cukup emosionalnya lagi bangetnya berantakan. Makanya aku bilang orang ini cukup sensitif. Kalau buat kamu yang, jangankan kamu berbicara kasar, kamu berbicara bahwasannya dia tidak siap aja, dia ngerasa tersinggung. Karena memang dia belum mampu gitu loh. Dia merasa saat ini banyak sekali kekurangan, banyak sekali beban yang dia tanggung. Jadi ditambah lagi masalah dengan kamu, menurut dia sangat terbebani. Dan sangat-sangat kayak kelelahan untuk melanjutkan hubungan ini. Makanya lambat laun, mungkin dia sudah mengulur waktu, mempertimbangkan segala arah, tapi ujung-ujungnya dia sudah fix untuk meninggalkan kamu. Ada the World. Jadi siklus ini sepertinya akan berakhir, atau dia akan mengakhiri siklus kalian, yang dimana dia sudah tidak mampu gitu loh. Dia berharap kalaupun kamu punya pasangan, mudah-mudahan pasangan kamu jauh lebih baik daripada dia dan bisa memberikan kejelasan dan hal yang lebih pasti. Karena di sini ada Four of Pentacles. Dia banyak sekali tanggungan yang mungkin tidak dia kasih tahu sama kamu segalanya, atau mungkin ada masalah keluarga yang mungkin hanya dia pikirkan sendiri, tidak dia bagi-bagi dengan kamu gitu. Tapi kamu merasa kayak kenapa dia cuman ngajak bertahan, atau kamu merasa kayak hubungan ini gak kemana-mana, gak jelas apakah dia gak mau serius, apakah dia main-main. Seperti aku bilang tadi kan, dia tidak main-main. Bukan berarti dia mem-PHP kamu, bukan berarti niat dia untuk bermain-main sama kamu. Dia merasa ya gue mau menikah, atau gue mau serius, tapi nasib gue tidak sebaik orang lain, atau kondisi gue tidak sebaik itu untuk menikahi orang, atau untuk ke jenjang yang lebih serius, jenjang yang lebih jauh. Gue belum ready. Kamu yang ready, dianya belum. Bukan berarti dia main-main. Nah, contoh, banyak klien aku seperti ini. Kalau nggak diseriusin, kalau nggak dinikahi, merasa pasti dia main-main. Jawabannya cuma itu, pasti dia main-main. Orang merasa tidak main-main, tapi kondisinya, ya gimana ya bilangnya ya, kalau dipaksa juga, misalnya dia nikahin kamu, tapi dia nggak punya uang, gimana? Karena hubungan itu tidak hanya love you tuh bukan hanya itu, bukan hanya cinta dan sayang, tapi ada karakter, ada finansial, ada pekerjaan, ada sifat di situ, ada kesetiaan juga. Jadi intinya kalau pikiran kamu hanya dangkal soal cinta dan sayang, menurutku itu bukan hubungan yang secara pikiran dewasa gitu loh. Hanya mungkin itu cinta-cintaan anak sekolah gitu ya. Jadi kalau kamu sudah lebih ready, seharusnya kamu harus bersanding dengan orang yang juga ready. Karena menurutku dia belum ready. Mau kamu paksa pun orang ini akan semakin menjauh gitu. Semakin kamu kejar, dia akan semakin menjauh.
Karena kuncinya satu, dia belum siap untuk hal yang kamu butuhkan. Atau kalaupun misalnya kamu tidak mendesak untuk menikah, mungkin aja dia juga merasa lah ya, intinya dia sensitif seperti aku bilang. Dia merasa cukup minder karena kamu lebih daripada dia. Mau itu dalam keluarga, keuangan, atau pekerjaan, menurut dia kamu bisa segalanya, sedangkan dia seakan-akan kalau berhubungan sama kamu kayak orang yang gak berguna gitu loh. Jadi ada rasa malu dia sendiri kalau dia bersanding dengan kamu. Itu yang membuat dia jadi kayak on off, atau terkadang perhatian, atau misalnya tiba-tiba ngundurkan diri, tiba-tiba ngejauh, dan lambat laun keputusan dia fix untuk menjauh karena menurut dia sudah terlalu lelah berhubungan dengan orang yang menurut dia cuma daydreaming. Buat dia kamu adalah mimpi gitu. Kayak aku mimpi dapetin kamu karena aku cuma begini gitu loh. Ya, dia merasa seperti itu. Ada dua skenario yang seperti aku bilang ya. Kita lihat angel oracle card-nya seperti apa. Yang pertama ada make the effort. Ada let go of control issue, forgiving and learning. Oke, jadi apapun keputusan dia, kalaupun dia sudah ingin meninggalkan kamu, so ya, buat sebuah tindakan kalau memang ini harus dilepaskan. Dan tidak bisa memaksa seseorang untuk bersama kamu kalau memang jalannya kalian berbeda. Gitu. Dan di sini ada let go of control issue, yang artinya mungkin segalanya akan bisa kalian selesaikan kalau memang hubungan ini layak. Tapi kalau isu-isu dari kalian berdua ini bisa selesai, atau isu dari orang ini yang harusnya dia benerin dulu, karena dia punya banyak isu keminderan, atau ngerasa terhina, atau ngerasa di bawah kamu, ngerasa tidak punya apa-apa, ngerasa nggak pantas, segala macem. Itu yang harus dia benerin dulu. Karena orang yang insecure, perasaannya akan lompat-lompat, nggak akan jelas sama kamu. Dan di sini ada make the effort, ya kan? Make the effort yang dimana kamu harus buat tindakan untuk sebuah hubungan ini. Yang artinya kalaupun dia benar-benar meninggalkan kamu dan fix untuk menjauh, so ada forgiving and learning. Segalanya harus bisa diikhlaskan. Kita maafkan, so kita bisa bangkit lagi. Gitu. Memaafkan segala sesuatu yang sudah pernah terjadi. Intinya ngalir. Jangan terlalu dipaksa. Kalaupun kamu terlalu mencintai orang ini, jangan terlalu dipaksa orangnya untuk tetap bersama kamu. Karena memang dia merasa udah gak bisa, ya kamu kejar segimanapun, orang ini akan menjauh. Karena dia ngerasa gak pantas. Dia merasa buat dia, kamu adalah hanya mimpi. Tapi kalau dibilang ada rasa suka, ada. Tapi dia ngerasa gak pantas aja sama kamu gitu. Dan itu isunya dia yang harus dia selesaikan. Kalau dia tidak menyelesaikan permasalahan keminderan itu, hubungan kalian akan selesai gitu. Oke, itu nomor 2. Oke, ini nomor 3. Kita kocok dulu kartunya. Bagaimana perasaan dia sama kamu untuk di deck nomor 3 ini? Perasaan dia sama kamu di deck nomor 3. Oke, kita lihat ya. Kita lihat di sini ada Eight of Cups, terus ada Nine of Wands, terus ada Two of Cups. Oke, ada juga Two of Wands, Seven of Swords, Seven of Wands, Page of Cups, King of Pentacles, Seven of Pentacles, The Hermit. The High Priestess, sorry. Bottom of the decknya kebanyakan ini Pentacles juga.
Eight of Pentacles, terus ada Three of Pentacles, ada Queen of Cups. Oke. Gini. Ada seseorang yang nggak tahu kenapa tiga-tiganya kayak energinya itu sepertinya banyakan yang datang dan pergi ya, sepertinya gitu. Tapi nomor 3 ini aku rasa dia meninggalkan kamu itu karena kamu adalah orang ketiga, yang dimana kamu orang ketiga dari sebuah hubungan rumah tangganya. Ya, mungkin dia sudah punya istri, sudah punya suami. Selama ini dia mungkin mencoba hubungan sama kamu. Ya, dia punya rasa juga. Dia punya rasa cinta. Dia sayang sama kamu. Tapi dia harus mengambil keputusan di mana dia harus pergi dan lebih memilih istrinya atau suaminya. Karena menurut dia keluarga adalah orang yang paling benar untuk tempat dia bertahan, gitu loh. Di sini ada Seven of Wands. Dia mencoba untuk membentengi hubungan dengan kamu, ya. Ada Seven of Wands yang dimana dia berusaha mempertahankan rumah tangganya, tapi terkadang kamu merasa ini semua nggak adil. Kamu masih menunggu seseorang ini untuk datang lagi, dan menurut intuisi kamu orang ini bakal datang. Entah mungkin karena kamu hamil tapi dia tidak bertanggung jawab karena dia sudah punya istri, atau kamu sudah sangat-sangat jauh hubungannya dengan suami orang ini atau istri orang ini. Tapi pasangan kamu ini dia cukup memilih keluarganya daripada kamu, dan itu kamu merasa tidak adil. Kamu ingin kesempatan lagi, kamu ingin dia datang lagi, dan kamu tungguin terus. Ya, sepertinya kamu orang ketiga dari sebuah hubungannya dia, atau ini orang dari masa lalu yang dimana pasangan kamu ini, orang di masa lalu kamu ini sudah punya pasangan. Tapi kamu tetap bertahan untuk menunggu dia datang, menunggu dia untuk kembali, tapi orang ini tidak kembali-kembali. Ya, bisa dua skenario. Mungkin dia suami orang atau istri orang yang kamu tungguin, atau memang ini orang dari masa lalu yang kamu sangat-sangat mencintai dia, tapi dia tidak kembali-kembali karena dia sudah punya pasangan. Yes, kamu sangat menginginkan dia kembali lagi. Dan kamu sangat menunggu dia, menanti dia datang tuh, ya. Ada judgment yang dimana kamu berharap bisa bersama-sama lagi sama orang ini. Dan kamu masih stuck, belum bisa move on, belum bisa membuka hati untuk dia. Tapi dia sudah punya pilihan, dia sudah punya pasangan, dan dia sudah memiliki komitmen dengan orang lain. Dia sudah memilih orang lain intinya daripada kamu. Ada Queen of Pentacles, terus ada Page of Cups. Yes. Kamu memberikan segalanya agar orang ini bisa kembali, tapi dia tidak kembali karena dia lebih memikirkan orang lain. Ada Four of Pentacles. Dia menutupi rapat-rapat apa yang sebenarnya dia pilih saat ini. Dia tidak ingin membicarakannya sama kamu. Dan sekarang dia tertutup sama kamu. Kamu yang cukup menunggu dia. Kamu sangat-sangat menunggu dia. Seven of Pentacles ada 2. Yes, oke. Menunggu. Waiting. Ya, kamu sangat menunggu dia, tapi dia nggak datang-datang. Ada Eight of Pentacles. Terkadang kamu lebih mengalihkan pikiran untuk kerjaan. Padahal sebenarnya hati kamu lagi tidak mood. Kamu males-malesan, atau mungkin kayak pikiran kamu juga berkonflik. Kayak batin sama hati tuh, pikiran sama hati berbeda. Ada Five of Wands, terus ada Nine of Wands. Terkadang kamu stalking dia,
ada Page of Swords. Kamu mau stalking dia, kamu mau tahu sejauh apa dia sekarang, atau mungkin sama siapa dia sekarang, dan hati kamu sama pikiran kamu, emosi ketika melihat mungkin orang dari masa lalu kamu ini sudah punya pasangan, atau mungkin mantan kamu, atau mungkin pasangan kamu ini ternyata lebih memilih istrinya atau suaminya. Intinya nomor 3, so sorry, dia lebih memilih orang lain dan sudah punya kehidupan dan kebahagiaan bersama orang lain. Sedangkan kamu masih stuck di perasaan yang sama, menunggu dia kembali. Kamu merasa dia pasti kembali, tapi dia nggak pulang-pulang, atau dia nggak balik-balik ke kamu. Dia tidak berkomunikasi lagi sama kamu, mungkin juga di blok, ataupun mungkin sudah tidak ingin lagi mendengarkan kamu, atau tidak ingin lagi berkomunikasi sama kamu, membatasi diri dengan kamu karena dia sudah punya orang lain ataupun sudah memilih istrinya atau pasangannya saat ini. Ya, jadi kalau ini orang dari masa lalu, kamu gak usah tungguin, kamu disuruh untuk move on, let it go, karena dia sudah punya kekasih. Ya, kamu mau bagaimanapun tetap aja dia sudah punya pasangan dan lebih memilih orang lain. Kamu harus bisa membuat keputusan untuk move on. Gak bisa kamu stuck untuk menutup diri, menutup hati, dan tidak mau berkomunikasi sama orang lain, atau kamu tidak mau berhubungan dengan orang lain, karena hubungan kalian tidak bertumbuh lagi. Ada 12 Wands. Hubungan kalian sudah tidak bisa bersama dan tidak bertumbuh lagi lah istilahnya, tidak dijalanin lagi. Bahkan dia sudah menahan diri untuk tidak berkomunikasi dan meninggalkan kamu, tapi kamu yang sangat menanti orang ini. Oke, artinya perasaan dia sudah tidak ada, dia lebih bahagia bersama orang lain, atau dia lebih memilih istrinya atau suaminya, atau lebih memilih pasangannya yang sekarang kalau ini orang dari masa lalu kamu. Artinya kamu disuruh untuk move on, jangan ditunggui lagi, karena penantian kamu akan membuat kamu semakin down, akan membuat semakin kamu jadi menderita, menunggu dan mengulur waktu, membuang-buang waktu kamu sendiri. Oke, segitu aja buat kalian, sudah 3 deck kartu yang aku bacain. Thank you for watching, jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.